kalau kita paham karakter mereka, Ya. ya kan? Bahkan kita tahu cara menangkan semua pertarungan ini. Benar sih. Seperti kita Dan membaca kita zaman tahu katanya. cara memperbaiki Iya. apa yang mereka rusak. Iya sih. Benar. Membaca zaman. Membaca Iya. zaman. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik Namanya. atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Nah itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulah. Ini hukum untuk umat Nabi Muhammad. Iya. Oh. Artinya oke. di syariat fikih Islam Nabi Muhammad, orang-orang itu kalau yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, Ah, kalau dia memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di bumi, termasuk membunuh, Membunuh. Oke. oke? Maka itu hukumannya, lihat, hukumannya berat sekali. Oh iya. Ayo qatalu, dibunuh, Oke. au yusallabu, Oh, atau disalib. disalib, fatuqatta aidihim wa arjuluhum min khilaf, Oke. potong tangan kaki secara silang, Oke. au yunfaw minal ard, atau Buang. diasingkan, Asing, dibuang. Ya kan? Itu kehinaan sekaligus adab nanti di akhir. Nah ini jadi gini bayangkan. Sekarang setelah selesai kisah Bani Israel sampai ayat 32, Oke. balik ke umat Nabi Muhammad. Sebagaimana ayat 1 sampai 11. 11. Iya. Udah ya kan dipaham ya. Nah, Ya lanjutin yuk bahasanya gitu. Oke. Cara bertutur. Iya banget ya. iya, ajib Hah? banget sih. Ya ya. kan? Iya. Iya. Nah, itu satu tuh. Yang kedua, ini tema pertanyaan tadi, kenapa Bani Israel? Ini artinya sebenarnya walaupun ada kisah Adam, sebenarnya fokus besarnya di Bani Israel kan. Iya, betul. Betul. Adam itu semacam apa ya, kisah yang diselip Iya. untuk menguatkan kisah, betul ya? Iya, betul. Nah itu begitu luar biasanya kita disuruh belajar dari Bani Israel, Oke. umat Nabi Muhammad ini. Oke. Nah Rasul Muhammad SAW itu sangat banyak belajar dari Nabi Musa. Sampai cerita di langit Isra Mi'raj kan, Ya, kan ya, ketemu Masya yang paling Allah. seru Ya, dengan ya, Nabi Musa. Nabi Musa kisahnya. Oke, ternyata ternyata hari ini pun umat Nabi Muhammad berhadapannya dengan mereka yang mengaku umatnya Musa. Iya. Oh iya. Persis. Iya Bani Israel ya. Iya. Israel. Itu menunjukkan karena ditariknya kisah Nabi Adam, yaitu sesuatu yang memang sudah dasar tua saatnya berulang Iya. sampai musuh utamanya Bani Israel. Betul, artinya kalau kita paham karakter mereka, Ya. ya kan? Bahkan kita tahu cara menangkan semua pertarungan ini. Benar sih. Seperti kita Dan membaca kita zaman tahu katanya. cara memperbaiki Iya. apa yang mereka rusak. Iya sih. Benar. Membaca zaman. Membaca Iya. zaman. Ajib. Kita harus Ah, mengerti. Ini benar. sebenarnya jadi alat Ini baru ukur judul yang- ini, belum isi kan, baru judul. Karena Tapi gitu dulu ya, gitu dulu. Itu cara mentadabur. Iya, jadi artinya gini. Tadi ya, tadi kalau nanti antum koreksi ya. Jadi ketika 1:11 itu adalah tentang orang beriman, Umat Nabi Muhammad. kemudian masuk Bani Israel. Itu kan sebenarnya kita tinggal lihat aja tuh polanya dan perintah amanahnya apa aja kan tadi kan. Iya, Amr iya. bin Uqud kan Iya. ayat berikutnya apa? Betul. Gitu kan Sat. Betul. Itu jangan-jangan kunci kalau lu mau menangi karena abis itu masuk Bani Israel gitu Iya, kan. Jangan betul. begitu. Seakan kan kemudian ini Bani Israel, wahai umat Muhammad, jangan ditiru ya nih Iya. orang. Bangsa ini jangan ditiru. Mm-mm. Mereka udah disesatkan Allah, udah dihukum sekian panjang kan? Karena mereka berbuat kerusakan. Sebagaimana kisah kerusakan yang terjadi di anak Adam. Iya. Setelah selesai kisah Bani Israel, ambil pelajaran, diancamlah umat Nabi Muhammad oleh Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Kalau kalian umat Muhammad kok berbuat juga kerusakan, kan gitu kan? Memerangi Allah dan Rasulnya, berbuat kerusakan hukumannya berat. Oke. Gitu. Ini hukuman untuk semua, Iya. ya kan? Di fikih Nabi Muhammad ini kayak gitu. Iya. Artinya berat tuh. Iya. Kenapa? Karena kerusakan yang terjadi yang dilakukan Bani Israel, kerusakan yang terjadi di bumi pertama kali oleh anak Adam, Oke. itu efeknya sudah kita bahas 8 episode. Iya, betul. Betul. Jadi ada pola di penutupnya itu. Betul. Jadi kalau tema tentang membunuh satu orang seperti membunuh semuanya, itu berarti karakteristik potensi rusak gitu kan. Iya. Tapi kalau merawat satu orang berarti merawat semuanya. Itu karakteristik manusia, berarti tugas kita harusnya begitu. Jadi Betul. Jadi kan begini akhirnya. Kalau berbuat kerusakan di bumi diancam berat sekali. Oke. Tadi kan dibunuh, disalib, Iya. dipotong kaki Iya, tangan iya, bersilang, sampai kemudian diasingkan. diasingkan.
seberat itu hukumannya, dan itu tema di Bani Israel, min ajli dzalika, karena itulah Iya. ya kan kami memberikan keputusan pada Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu orang seakan membunuh seluruh manusia. Siapa yang menghidupi satu orang maka seakan dia memberikan kehidupan pada semua manusia. Nah, berarti dari 2 poin itu yang diminta adalah kita memberikan kehidupan pada manusia. Pertanyaannya kan jadi gini, apa yang dimaksud dengan membunuh dan apa yang dimaksud dengan memberi kehidupan? Iya benar. Kan kita tidak bisa memberi kehidupan. Benar. Yang memberi kehidupan Allah itu. Betul. Kalau kita apa yang dimaksud? Itu. Nah, itu jadi arti kalau kita mau lihat, kalau begitu syariat Nabi Muhammad itu syariat yang menghidupkan, bukan syariat yang membunuh. Jadi kalau terjadi banyak pembunuhan di zaman hari ini, itu jauh dari syariat berarti. Pasti. Sekarang gini contoh ya, contoh nih. Contoh sekarang hilang nyawa dah. Yang nyawa itu dibunuh, ya kan, dengan cara apapun pembunuhan. Ada yang dibunuh itu ada prosesnya. Kadang-kadang ada yang membunuhnya secara kejam langsung, ditembak dor, umpamanya, dipenggal, umpamanya, ditusuk, umpamanya, diracun, umpamanya, atau dilindas. Ya, iya. Tapi ada yang kemudian itu dia dibunuh dengan sistemik, dibunuh dengan pelan-pelan, dibunuhlah satu bangsa, dibuat miskin mereka, nggak bisa makan, kekeringan, By design itu. by design kemiskinannya. Dan itu kejahatan tuh. Nah itu jelas bukan Islam, itu berbuat kerusakan. Kalau Islam itu menghidupkan. Apa menghidupkan contohnya? Sekarang gini, orang kalau ada orang kelaparan dibiarkan mati. Orang nggak bisa minum dibiarkan mati. Orang nggak punya pakaian, kedinginan, mati. Betul. Ya kan? Orang nggak punya pekerjaan, Mati. Artinya Islam harus menyiapkan makan, minum, pakaian, pekerjaan, tempat tinggal. Betul. Itu peradaban muslimin tuh. Jadi kalau kita berperan di salah satu poinnya, itu artinya seakan kita memberikan kehidupan bagi seluruh manusia. itu umat Nabi Muhammad. Itu syariat umat ini.